wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Bimbingan dan Konseling dari kelas 2C Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Organisasi Bimbingan dan Konseling. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang terdiri dari Rofiatul Ajijah, Wulansari Fitria Rahayu, dan Satrio Akbar Utama. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Wulansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari Fitria Rahayu dengan NIM 11902060117. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perlunya organisasi bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa organisasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon yang memiliki arti alat. Maka organisasi pun dapat diartikan sebagai sebuah alat ataupun sebuah wadah bagi sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional dan sistematis untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sedangkan bimbingan konseling ini dapat diartikan sebagai suatu layanan bagi peserta didik, baik itu perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan belajar, bimbingan karir, bimbingan pribadi, dan bimbingan sosial melalui kegiatan bimbingan serta melalui berbagai layanan pendukung dan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Maka organisasi bimbingan konseling dapat diartikan sebagai sebuah tempat untuk mengontrol dan mengawasi aktivitas untuk mencapai segala tujuan dalam perorganisiran bimbingan konseling. Sementara yang mengorganisir bimbingan konseling adalah aktivitas yang mengontrol cara, prosedur, dan pola dan mekanisme kinerja dari bimbingan dan konseling. Perlunya organisasi bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, kita tahu bahwa organisasi itu berfungsi sebagai media yang menyatukan antara persepsi dan tujuan yang hendak dicapai. Nah, kehadiran organisasi profesi pun, khususnya di bidang bimbingan dan konseling, menjadi sangat penting. Hal ini karena kita tahu bahwa organisasi ataupun program kegiatan bimbingan konseling adalah sebuah kegiatan yang mengatur kerja, prosedur kerja, pola kerja, serta mekanisme kerja dalam kegiatan bimbingan konseling. Kemudian, kegiatan bimbingan ini sangat fokus pada pelayanan yang diberikan, baik itu kepada siswa, rekan tenaga pendidik, maupun kepada orang tua siswa. Nah, kebutuhan terhadap organisasi bimbingan ini dapat dilihat dari adanya kepentingan di tingkat sekolah hingga ke tingkat yang lebih luas. Nah, dalam wadah organisasi, tenaga pembimbing bekerja sesuai dengan program kegiatan bimbingan yang telah direncanakan dan dikelola dengan baik. Nah, pengorganisasian layanan dan bimbingan dan konseling di sekolah dapat diselenggarakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan sekolah. Nah, organisasi bimbingan konseling ini bertujuan untuk mengantisipasi bertumbuknya beban pelayanan bimbingan dan konseling kepada satu orang, baik itu kepada kepala sekolah sebagai pemimpin maupun guru pembimbing yang memiliki kemampuan formal di dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Kemudian dasar dan prinsip bimbingan dan konseling. Dasar bagi organisasi bimbingan dan konseling adalah adanya kesepakatan bersama, baik itu dari guru-guru yang merangkap sebagai konselor, guru mata pelajaran, wali kelas, dan kepala sekolah. Nah, atas dasar kesepakatan itu, pengelolaan dan penyelenggaraan bimbingan konseling dapat melibatkan semua pihak yang ada di sekolah sebagai sumber organisasi. Dan adanya prinsip organisasi bimbingan dan konseling. Prinsip yang pertama, organisasi harus memiliki tujuan yang jelas, karena kita tahu bahwa organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai. Kemudian prinsip yang kedua, memiliki prinsip hierarki. Nah, organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dari pimpinan, pembantu pimpinan, hingga ke pelaksana, sehingga dapat mempertegas dalam pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban dan akan menunjang efektivitas jalannya organisasi secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, prinsip kesatuan perintah. Nah, dalam hal ini seseorang hanya akan menerima perintah dan bertanggung jawab kepada seorang atasan saja. Kemudian yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang. Seorang pemimpin memiliki kemampuan terbatas hingga diperlukan pendelegasian wewenang kepada bawahannya.
Kemudian prinsip yang kelima, prinsip pertanggungjawaban. Nah, dalam menjalankan tugasnya, setiap pegawai harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan. Keenam, ada prinsip pembagian pekerjaan. Hal ini dilakukan agar kegiatan berjalan secara optimal. Yang ketujuh, ada prinsip tentang pengendalian, artinya bahwa jumlah bawahan atau staf harus dikendalikan oleh seorang atasan yang dibatasi secara rasional. Kemudian yang kedelapan, ada prinsip fungsional. Nah, tugas, wewenang, kegiatan, serta tanggung jawab seorang pegawai harus jelas. Yang kesembilan, ada prinsip pemisahan. Nah, tanggung jawab tugas pekerjaan seseorang tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Kemudian yang ke-10, ada prinsip keseimbangan. Nah, keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif. Kemudian yang ke-11, ada prinsip fleksibilitas. Nah, organisasi bimbingan perlu melakukan pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai dengan dinamika organisasi. Nah, yang terakhir ada prinsip kepemimpinan. Organisasi dalam bentuk apapun organisasi harus diperlukan pemimpin, atau dengan kata lain, organisasi mampu menjalankan aktivitasnya karena adanya proses kepemimpinan yang digerakkan oleh. Saya Robertul Aziza dengan nomor NIM 1192060085. Selanjutnya ada pola dan struktur organisasi bimbingan dan konseling. Yang pertama ada struktur organisasi pelayanan bimbingan dan konseling pada setiap satuan pendidikan tidak harus sama, masing-masing disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan yang bersangkutan. Adapun struktur organisasi pada satuan pendidikan hendaknya memerhatikan hal-hal, yaitu yang pertama menyeluruh, karena sasaran diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan untuk mencapai sasarannya. Dan yang kedua ada sederhana. Tujuannya adalah untuk memudahkan alur koordinasi, pengawasan, fungsi atau tugas, serta tanggung jawab dan jumlah pegawai yang dibutuhkan. Walaupun secara sederhana, tetapi tidak mengurangi tugas dan tanggung jawab yang akan dijalankannya. Dan yang ketiga yaitu bersifat terbuka. Dalam organisasi satuan pendidikan ini harus mempunyai sikap keterbukaan. Dan yang keempat adalah menjamin berlangsungnya kerjasama. Yang kelima adalah menjamin terlaksananya pengawasan, penilaian, dan upaya tindak lanjut. Kemudian, dan yang kedua ada personal. Personal layanan bimbingan dan konseling adalah segenap unsur yang terkait di dalam organisasi pelayanan bimbingan dan konseling dalam koordinasi guru pembimbing khusus sebagai pelaksana utama. Personal yang dapat berperan dalam pelayanan bimbingan dan konseling terlentang secara vertikal dan horizontal. Selanjutnya ada personal dalam pola organisasi pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada unsurkan Depdiknas, kemudian ada kepala sekolah, dan ada koordinator bimbingan dan konseling, dan ada guru, wali kelas, siswa, tata usaha, dan yang terakhir ada komite sekolah. Yang pertama adalah unsurkan Depdiknas, yaitu yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian ada kepala sekolah yang bertanggung jawab atas pendidikan serta bertanggung jawab dalam membuat kebijakan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Kemudian ada koordinator bimbingan dan konseling, yaitu pelaksanaan paling utama dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Dan ada guru mata pelajaran, yaitu untuk melaksanakan pengajaran dan memberikan informasi kepada siswa untuk kepentingan bimbingan dan konseling. Kemudian ada wali kelas. Wali kelas bertugas secara khusus untuk mengurus pembinaan dan administrasi. Kemudian ada siswa peserta didik yang menerima pelayanan pengajaran, praktik atau pelatihan dari bimbingan konseling. Kemudian ada tata usaha. Tata usaha yaitu membantu kepala sekolah dalam penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan. Kemudian yang terakhir ada komite sekolah, yaitu organisasi yang terdiri dari unsur sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat yang membantu berperan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan. Kemudian ada contoh pola
dan struktur organisasi bimbingan dan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Akbar Utama dengan NIM 11920600089 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme organisasi bimbingan dan konseling. Sebelum menuju ke mekanisme kerjanya, saya akan menjelaskan sedikit tentang bahwa layanan bimbingan dan konseling ini dilaksanakan di bawah tanggung jawab oleh kepala sekolah dan beserta jajarannya. Lalu koordinator bimbingan dan konseling bertanggung jawab atas pelaksanaannya layanan bimbingan dan konseling secara operasional. Lalu saya akan masuk ke mekanisme dari beberapa organisasinya. Ada beberapa personil seperti guru pembimbing, guru mata pelajaran, wali kelas, kepala sekolah, dan yang lainnya. Oke, saya akan menjelaskannya sebagai berikut. Oke, saya akan membahas mekanisme kerja dari beberapa personil dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran ini memiliki tugas. Yang pertama adalah daftar nilai. Maksud dari daftar nilai itu adalah daftar nilai dari para siswa yang diajarinya. Baik itu, ini daftar nilai ini berguna untuk laporan observasi dari sekolah, yang nantinya guru mata pelajaran ini akan memberikan catatan anekdot atau catatan kecil untuk diberikan nantinya kepada guru pembimbing. Lalu adapun wali kelas ini bertugas dalam membuat daftar nilai seperti yang tadi guru mata pelajaran, hampir sama. Lalu ada angket siswa dan angket orang tua. Kenapa? Karena wali kelas ini pasti berhubungan dengan siswa dan orang tuanya sendiri. Jadi mereka harus punya angket antara siswa dan orang tua. Lalu adapun laporan observasi siswa, lalu ada catatan anekdot, catatan kecil, lalu adapun catatan kunjungan rumah apabila ada masalah oleh siswa yang berada di kelasnya, karena kelasnya itu pasti merupakan tanggung jawab dari wali kelas ini. Lalu adapun catatan wawancara, ya pastinya mungkin catatan antara wali kelas sendiri dengan siswa ataupun dengan orang tuanya. Lalu ada guru pembimbing khusus. Di sini guru pembimbing khusus bertugas untuk menggunakan kartu akademis. Lalu adapun catatan konseling, kita tahu bahwa guru pembimbing ini bertugas untuk melaksanakan bimbingan dan konseling. Lalu adapun data psikotes yang dilaksanakan oleh bimbingan dan konseling pastinya. Lalu adapun catatan pembahasan kasus, apabila ada suatu kasus yang terjadi di siswa, pastinya harus mempunyai catatan pembahasan kasus. Lalu ada buku penghubung antara sekolah, orang tua, dan siswa itu sendiri. Lalu ada juga kepala sekolah. Kepala sekolah ini bertugas untuk mengadakan rapat periodik guru pembimbing khusus yang dilaksanakan setiap bulannya. Jadi mereka akan melaporkan kegiatan bimbingan konseling, lalu mempunyai laporan tentang kelompokan data dari rapat tersebut. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan mekanisme kerja secara rinci dari personil bimbingan organisasi bimbingan dan konseling. Untuk kepala sekolah sendiri, tugasnya yaitu mengkoordinasi kegiatan pendidikan di sekolah, termasuk kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Lalu yang kedua, mereka pun menyiapkan sarana dan prasarana dalam
untuk menunjang kegiatan layanan dan bimbingan konseling tersebut. Lalu yang ketiga, mereka memberikan kemudahan untuk pelaksanaan layanan dan bimbingan konseling ini. Lalu adapun mereka mengadakan kerjasama dengan instansi lain. Kalau misal BK ini mengadakan tes psikotes, pastinya harus bekerja sama dengan instansi untuk pelaksanaan tes psikotes. Untuk selanjutnya, untuk wakil kepala sekolah sendiri memiliki tugas yang pertama. Wakil ini mengkoordinator pelaksanaan layanan dan bimbingan konseling kepada semua personil di sekolah. Untuk yang kedua, mereka melaksanakan kebijakan dari pimpinan sekolah ataupun kepala sekolah, termasuk dengan mengkoordinator pelaksanaan layanan dan bimbingan konseling. Lalu yang ketiga, mereka pun melaksanakan bimbingan dan konseling untuk minimal 75 siswa. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di slide ini. Selanjutnya, adapun tugas dari guru mata pelajaran dalam layanan bimbingan konseling. Yang pertama, mereka membantu dalam memasyarakatkan ataupun mengenalkan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Lalu selanjutnya, mereka melakukan kerjasama dengan guru pembimbing. Ya, intinya untuk mempermudah guru pembimbing dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Lalu yang ketiga, mereka pun mempermudah kepada siswa yang ingin memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Lalu adapun mereka merujuk siswa yang intinya harus dapat memperoleh layanan. Lalu adapun tugas dari wali kelas. Nah, tugas dari wali kelas ini yang pertama membantu dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Lalu yang kedua, wali kelas pun membantu untuk memberikan kemudahan kepada siswa untuk memperoleh layanan, khususnya untuk kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu yang ketiga, wali kelas ini memberikan informasi tentang siswa untuk memperoleh bimbingan dari guru pembimbing. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di slide. Oke, selanjutnya saya akan membahas tugas dari guru pembimbing sendiri dalam layanan bimbingan konseling. Yang pertama, mereka bertugas untuk memasyarakatkan kegiatan layanan bimbingan dan konseling ini kepada siswa. Lalu yang kedua, mereka pun menyusun program bimbingan dan konseling bersama dengan koordinator BK. Lalu yang ketiga, mereka menyusun pelaksanaan bimbingan dan konseling ini. Setelah mereka menyusun pelaksanaannya, mereka pun melaksanakan layanan bimbingan dan konseling ini. Setelah mereka melaksanakan bimbingan dan konseling, pastinya akan ada evaluasi proses dari hasil layanan dan bimbingan konseling tersebut. Lalu untuk koordinator BK, pastinya mereka mengkoordinasikan para guru pembimbing dalam memasyarakatkan layanan bimbingan dan konseling. Lalu
mereka pun menyusun juga program layanan dan bimbingan konseling ini bersama dengan para guru pembimbing tadi. Lalu mereka pun melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling ini. Lalu yang selanjutnya mereka pun melakukan administrasi terhadap kegiatan layanan bimbingan dan konseling tersebut. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di slide ini. Sekian video dari kami tentang organisasi dalam bimbingan dan konseling. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.